توالى فإلى من والاه جل من فرق الوجود بنوره ما رأيت وتحدث وجمالا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairu dawa'in likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama'. Amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram yang saya hormati, para sesepuh pinisepuh, para alim, para ulama, para kiai, para gawagis, wabil khusus beliau Romo Yai Habib, semoga keilmuan beliau nular kepada kita semuanya, semoga keberkahan beliau nular kepada kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati pemimpin majlis malam hari ini, Gus Atraf, semoga Allah melimpahkan berkah kepada beliau. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Riano Panjaitan, Ketua Wakil Komandan TKN Fanta. Saya tadi tanya kepada Bapak Riano Panjaitan, Pak ngapunten kok tadi mukadimahnya jenengan itu kok begitu fasih. Oh Bib, saya kuliah di Al Azhar. Oh berapa tahun? 5 tahun beliau kuliah di Al Azhar Mesir. Masya Allah, alhamdulillah. Dan yang tak kalah hebatnya juga Ketua Umum Forum Komunikasi Santri, Bapak Muhammad Nasir Syahib atau Syihab. Oh Syahib. Semoga perjuangan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jumlawiyin jumlawiyat rahimakumullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah berkah amal manfaat, di tempat yang insya Allah mardiyah, di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena sebab beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal iman. Karena sebab beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal ihsan. Karena sebab beliau sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sebab beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat berkumpul di majlis malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul seperti ini saja kita sudah merasakan nikmat. Bayangkan dalam satu desa keadaannya seperti keadaan kita sekarang. Bayangkan dalam satu kota keadaannya seperti keadaan kita sekarang. Atau bayangkan dalam satu negara keadaannya seperti keadaan kita sekarang, saling menyayangi, saling mencintai. Ini selaras dengan hadis musalsal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, hamba yang saling menyayangi, hamba yang saling mencintai, yarhamhumur rahman, maka akan disayang Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangi semua yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka yang akan di langit semuanya akan menyayangimu. Alhamdulillah, apalagi bentar-bentar lagi ini kita akan mendekati masa pemilu.
saya minta walaupun beda pandangan tetap damai. Ada satu makalah dari guru saya yang mengatakan ikhtilafur ra'yi la yaqtadi fasadul waddi. Perbedaan pandangan antara kita tidak menuntut untuk rusaknya kecintaan. Walaupun berbeda pandangan akan tetapi tetap rukun, tetap damai. Diceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu itu sedang rehlah bersama para murid-muridnya. Di tengah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ada seorang pemabuk. Di tengah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat seorang pemabuk berat. Pemabuk berat tadi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, halillahi qadir am ghaira qadir?" Wahai Abdul Qadir, Allah itu mampu atau tidak mampu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab pemabuk tersebut dengan tersenyum, "Bala innahu qadir." Tentu Allah sangat mampu. Ditanya lagi oleh pemabuk tadi kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, halillahi qadir am ghaira qadir?" Wahai Abdul Qadir, Allah itu mampu atau tidak mampu? Syekh Abdul Qadir tersenyum lagi dan menjawab, "Bala innahu qadir." Tentu Allah sangat mampu. Di pertanyaan ketiga pemabuk tadi bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, halillahi qadir am ghaira qadir?" Wahai Abdul Qadir, Allah itu mampu atau tidak mampu? Syekh Abdul Qadir tidak tersenyum lagi. Syekh Abdul Qadir menangis, kemudian sholat 2 rakaat memerintahkan murid-muridnya untuk membersihkan pemabuk tadi. Di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan perjalanannya lagi, ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya guruku, wahai guruku, apa yang ditanyakan pemabuk tadi?" Tadi pemabuk tadi di pertanyaan pertama bertanya kepadaku, "Wahai Abdul Qadir, mampukah Allah menerima tobatku dan menghapus segala dosa-dosaku?" Kemudian aku menjawab, "Allah mampu." Di pertanyaan kedua, "Wahai Abdul Qadir, mampukah Allah menjadikanku sepertimu?" Aku menjawab, tentu Allah sangat mampu. Di pertanyaan ketiga, pemabuk tadi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, mampukah Allah menjadikanmu sepertiku?" Sebagaimana seorang pemabuk. Kemudian aku menangis. Aku tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikanku sebagaimana seorang pemabuk. Diambil hikmah daripada kisah ini bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hamba-hamba pilihan untuk menghadiri majlis maulid, untuk menghadiri majlis sholawat, untuk menghadiri majlis ilmu. Mengapa? Karena banyak kok orang yang rumahnya di samping majlis ilmu akan tetapi hatinya belum digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majlis tersebut. Banyak kok orang yang rumahnya di samping masjid akan tetapi belum digerakkan hatinya oleh Allah untuk menghadiri masjid tersebut. Oleh karena itu keberuntungan bagi kita, karena tidaklah kita datang ke majlis malam hari ini kecuali hati kita telah digerakkan oleh Allah, kaki kita telah dilangkahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis pada malam hari ini. Diceritakan juga Syekh Ibrahim bin Adham, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibrahim bin Adham waktu itu sedang ke pasar. Di pasar tersebut Syekh Ibrahim bin Adham sedang melihat ada seorang pengemis. Pengemisnya ini buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih terkena penyakit lepra. Syekh Ibrahim bin Adham melihat ada seorang pengemis yang matanya buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih kena penyakit lepra. Setiap ada orang yang melewati pengemis tadi langsung menyuapi makanan. Ketika pengemis tadi disuapi makanan oleh orang yang berlalu lalang melewatinya, pengemis tersebut mengatakan, "Alhamdulillah atas kenikmatan yang luar biasa darimu ya Rabb." Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham yang melihat pengemis tadi mengatakan demikian, itu kagum, pengen datangi pengemis itu tadi. Di saat mendatangi pengemis tadi itu,
Ibrahim bin Adham mengucapkan salam, Assalamualaikum. Pengemis tadi menjawab salam dari Ibrahim bin Adham, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dan bagimu salam wahai Ibrahim. Ibrahim bin Adham bingung, lawang tidak pernah ketemu, tidak pernah mendengar suaranya, tapi kok tahu ini Ibrahim bin Adham. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham bertanya kepada pengemis tadi, Min aina ta'rifuni, dari mana engkau mengenalku? Kamu ini tidak pernah bertemu denganku, kamu tidak pernah mendengar suaraku, tapi ketika aku mengucapkan salam engkau menjawab Waalaikumsalam ya Ibrahim. Min aina ta'rifuni, dari mana engkau mengenalku? Kemudian pengemis tadi menjawab pertanyaan dari Ibrahim bin Adham, Ma jahiltu syai' mundu araftullah. Tidak ada yang tidak aku ketahui semenjak aku mengenal Allah. Seorang insan, seorang hamba ketika sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang dia tidak tahu. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham bertanya lagi kepada pengemis itu tadi, kamu ini buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih kena penyakit lepra, tapi setiap ada orang yang memberi kamu makanan, kamu mengatakan Alhamdulillah atas kenikmatan yang luar biasa darimu ya Rabb. Kenikmatan yang besar seperti apa? Kata Ibrahim bin Adham bertanya kepada pengemis tadi itu. Kemudian pengemis tadi mengatakan, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikanku lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikanku lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Lantas apa bentuk rasa syukur kita diberikan oleh Allah bangsa yang merdeka, bangsa yang luhur? Apa bentuk rasa syukur kita diberikan oleh Allah menjadi bagian daripada bangsa yang merdeka, bangsa yang luhur? Ada dua. Yang pertama, wujud rasa cinta tanah air kita. Mengapa rasa cinta tanah air itu begitu penting bagi kita? Karena dengan sebab kita cinta tanah air, kita tidak ingin ada di negeri kita itu pertumpahan darah. Kita tidak ingin di negeri kita itu ada pecah belah, saling membenci, saling menghasut. Kalau sudah kita cinta kepada tanah air, yang kita inginkan negeri kita itu maju, negeri kita itu adem, negeri kita itu ayem. Sayyiduna Umar bin Khattab mengatakan, laula hubbil watan la kharuba baladus. Kalau bukan karena cinta tanah air, maka negara itu akan terpuruk. Fabi hubbil autan umiratil buldan. Dan dengan sebab kita cinta tanah air, maka negeri tersebut akan makmur, negeri tersebut akan jaya. Ini yang pertama, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan bangsa yang merdeka. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, menjaga sejarah bangsa. Mengapa sejarah bangsa itu begitu penting? Karena dengan sebab peristiwa-peristiwa sejarah, kita bisa mengetahui sebab-sebab kegagalan dan juga sebab-sebab keberhasilan. Bangsa yang tidak memiliki sejarah ialah bangsa yang tidak memiliki masa depan. Dan bagaimana peran Nahdlatul Ulama sebagai pion terdepan dalam menjaga sejarah bangsa? Bagaimana generasi muda Nahdlatul Ulama dalam menjaga bangsa? Inna fi yadis syabani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemudalah itu urusan umat, di tangan pemudalah itu amanah dari umat. Wa fi aqdamiha hayatuha, dan di kaki-kaki pemuda itu ada kehidupan umat. Mengapa harus pemuda? Karena pemuda sebagai pion terdepan dalam membangun bangsa. Jenengan kalau ingin melihat suatu desa itu maju atau tidak, maka lihatlah pemudanya. Jenengan kalau mau lihat suatu kota itu maju atau tidak, maka lihatlah pemudanya. Pemuda yang dewasa itu pemuda yang seperti apa? Pemuda yang dewasa itu pemuda yang religius, nasionalis, berbudaya. Apalagi pemuda Nahdlatul Ulama. Bagaimana Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa ini? Mengapa kita semua harus yakin di NU? Karena kita semua, saya di NU karena saya yakin
Semua fan keilmuan dari Nahdlatul Ulama itu semuanya bersanad. Seluruh fan keilmuannya itu bersanad, memiliki rantai emas silsilah sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sanad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi belajar kepada Sayyid Abu Bakar Shata. Sayyid Abu Bakar Shata belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan belajar kepada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati belajar kepada Syekh As-Sanawani. Syekh As-Sanawani belajar kepada Syekh Samsuddin Al-Dhabari. Syekh Samsuddin Al-Dhabari belajar kepada Syekh Salim bin Abdullah. Syekh Salim bin Abdullah belajar kepada ayahnya Syekh Abdullah bin Salim. Syekh Abdullah bin Salim belajar kepada Syekh Ahmad Al-Ghunaimi. Syekh Ahmad Al-Ghunaimi belajar kepada Syekh Samsuddin Ar-Ramli. Syekh Samsuddin Ar-Ramli belajar kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari belajar kepada Syekh Taqiyuddin Muhammad. Syekh Taqiyuddin Muhammad belajar kepada Syekh Majduddin Al-Fairuz Zabadi. Syekh Majduddin Al-Fairuz Zabadi belajar kepada Syekh Sirajuddin. Syekh Sirajuddin belajar kepada Syekh Fahruddin Ar-Razi. Syekh Fahruddin Ar-Razi belajar kepada Syekh Qadhi Abu Bakar At-Taftazani. Syekh Qadhi Abu Bakar At-Taftazani belajar kepada Syekh Diauddin Ar-Razi. Syekh Diauddin Ar-Razi belajar kepada Syekh Fahruddin Ar-Razi. Syekh Fahruddin Ar-Razi belajar kepada Syekh Abul Qasim Al-Ansari. Syekh Abul Qasim Al-Ansari belajar kepada Syekh Abu Ishaq. Syekh Abu Ishaq belajar kepada Syekh Abul Qasim. Syekh Abul Qasim belajar kepada Syekh Abul Hasan Al-Bahili. Syekh Abul Hasan Al-Bahili belajar kepada Rais Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari belajar kepada Syekh Zakaria As-Saji. Syekh Zakaria As-Saji belajar kepada Syekh Al-Muzani. Syekh Al-Muzani belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Sayyiduna Abdullah bin Umar. Sayyiduna Abdullah bin Umar belajar langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jenengan tidak usah khawatir bahwasanya kita semua yakin di Nahdlatul Ulama, bahwasanya Nahdlatul Ulama ialah wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling benar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan al-haqqu bila nidham yaghlibuhu bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir maka akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Mungkin cukup sekian dari saya. Harapan saya mudah-mudahan pulang dari sini kita menjadi pemuda yang soleh solehah yang bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.